jika seorang muslim berdoa kepada Allah dengan menyempurnakan adab-adab dan faktor-faktor berikut ini, maka sangat kuat sekali dugaan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Seorang berdoa dengan hati yang hadir dan segenap hatinya terpadu, terkumpul, menjiwai apa yang dia minta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bertepatan dengan salah satu waktu dari waktu-waktu mustajab. Dan diantaranya ada 5. Ada 5 waktu-waktu doa yang mustajab. Pertama adalah sepertiga malam terakhir. Dan ini yang disebut dengan waktu nuzulil ilahi. Waktu di saat turunnya Allah SWT ke langit ke dunia. Untuk kemudian menyeru hamba-hambanya. Siapakah yang mau beristighfar? Yang mau mohon ampun, niscaya aku ampuni. Dan siapakah yang mau berdoa, niscaya aku perkenankan. Dan siapakah yang mau meminta, niscaya aku beri. Ini waktu yang paling mustajab untuk seorang hamba mengaturkan hajatnya, memohon semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bainal adzan wal iqamah. Waktu mustajab yang kedua adalah antara adzan dan iqamah. Yang ketiga adalah idbarus salawatil maktubat, di akhir, di penghujung salat-salat fardu. Dan keterangannya yakni sebelum salam. Di akhir salat fardu yakni setelah seorang yang salat itu selesai dari membaca tasyahud dan sebelum salam, maka disempatkan dulu berdoa di situ. Yang keempat adalah inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal mimbar hatta tuqdas salah. Ketika imam sedang naik mimbar, di saat imam naik mimbar pada hari Jumat sampai selesainya salat. Yang kelima adalah wa akhiru sa'atin ba'dal asr. Dan saat terakhir setelah asar pada hari Jumat. Ini yang kedua, yakni mencari waktu-waktu yang mustajab. Yang ketiga adalah disertai dengan hati yang tadarru', hati yang merendah, sertai juga dengan dzullan, kehinaan kepada Allah, serta benar-benar menghambakan diri dan merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, dalam keadaan bersuci. Yang keenam, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Dan yang ketujuh adalah memulai doanya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Misalnya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedelapan, diikuti, diiringi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, sebelum dia berdoa memohon hajatnya itu, didahului terlebih dahulu dengan taubat dan istighfar. Nah, baru setelah itu dia masuk dalam permohonannya. Dia meminta kepada Allah dengan ilhah, dengan sungguh-sungguh, memohon dengan sangat, dengan menunjukkan rasa butuhnya, dan mengibah kepada Allah SWT, disertai dengan harap dan juga cemas. Raghbatan wa rahbah, rasa harap dan juga rasa takut. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ke-11, bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta mengesakannya. Dan jika sebelum berdoa itu didahului dengan sedekah, dengan bersedekah, maka insya Allah seorang muslim yang melakukan adab-adab doa seperti ini, maka hampir-hampir doanya tidak akan ditolak. Fa inna hadza du'a la yakad yuraddu abada. Maka doa yang seperti ini sifatnya, maka hampir tidak pernah ditolak sama sekali. Tidak pernah ditolak selama-lamanya. Nah, terlebih lagi jika seorang itu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwa doa itu adalah doa yang pasti diijabah oleh Allah atau mengandung al-ismul a'zam, mengandung nama Allah yang paling agung. Maka lengkaplah sudah ada pada berdoa dan insya Allah doa tersebut akan diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak cukup hanya doa, jadi harus disertai dengan ikhtiar, dengan amal saleh maksudnya, dan juga upaya untuk meraih apa yang dia mohonkan. Kemudian doa merupakan tentara yang paling kuat, dan itu dipesankan oleh Umar bin Khattab kepada para prajuritnya dan kepada rakyatnya bahwa pertolongan kemenangan bukan dari jumlah tentara yang banyak, tapi pertolongan itu dari langit, yakni disebabkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada kita untuk rajin berdoa, banyak berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, dengan keyakinan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Sungguh Allah Maha mendengar. Jika